Angkatu sempajanna ulah sawan. Jadi kalau Ramadan itu sholat sunnah tarawih. Siangnya puasa wajib, malamnya puasa ibadah sunnah. Kalau di bulan Syawal, siangnya kita puasa dan bisa sholatnya juga siang bisa malam. Angkatu sempajanna ulah sawan. Yasa sampaja sunnah utakah. Siapa yang mengerjakan sholat ini kata Nabi, kemudian dia punya penyakit, maka pasti Allah akan menampakkan lai pitangnya tu tahu ni gatawat di buraiwi, dan bisa juga dinampakkan apa obatnya penyakitnya. Kakak atau melolo sompa sore jok jamin apa joka, atau mau buka usaha tak sore pamulai jolo isem pajangin apa buka usaha. Sebut dalam hadis Naisan itu adalah bulan April, sekarang sudah masuk, jadi tunggu pasti ada hujan itu. Tunggu kita beli wadah baru, kalau tidak ada wadah baru pakai baskom lama, tapi belikan kantong plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, wa khususan ila arwahi almarhum Patakacung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, bil khusus kami muliakan, kami ta'zimi alina tumlabita Bapak Profesor Dr. Muhammad Saleh beserta seluruh keluarga besar, anak-anak, cucu dan cicit almarhum Patakacung beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya acara ini adalah acara halal bihalal yang dilaksanakan keluarga besar Patakacung, atau kita bil masyhur dengan Petapak Bicara. Dua hal yang ingin saya sampaikan tapi berusaha mengkoneksikan. Yang pertama adalah kenapa saya membacakan suratul Fatihah kepada beliau. Karena sebenarnya kita ini yang hadir di sini adalah anak-anak keturunannya. Sebenarnya kan dalam agama itu dua, Pak Bu. Jadi kalau dia di atas, kita sering mengatakan
kedua orang tuaku dan para leluhurku. Itu semua naik ke atas sampai ketemu dengan Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim kita. Kalau ke bawah itu anak-anak dan keturunanku. Jadi doa itu sebenarnya kuncinya dua. Kalau dia berkaitan dengan sana, jadi orang tua dan para leluhurku itu sudah kena ke atas. Kalau ke bawah, anak-anak dan keturunanku. Kenapa kita berdoa itu mesti masuk keturunan, tidak masuk hanya sampai ke anak? Karena banyak orang berdoa itu hanya anaknya didoakan, nanti cucunya nakal, kan gitu. Makanya doanya para nabi itu dia mendoakan anak-anak dan keturunanku. Kita tidak ketemu dengan, saya tidak ketemu dengan beliau ini Peta Kacau, tapi kami yakin bahwa di dalam doa beliau itu ada memasukkan anak-anak dan keturunannya. Dan itu pasti. Beliau pasti paham betul ilmu hikmah dan ilmu agama. Apalagi dia adalah penasehat. Kalau sekarang kan juru bicara. Jadi penasehat kerajaan. Itu luar biasa. Namun ada hal penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan silaturahmi kita pada malam hari, pada siang hari ini. Jadi ada dua istilah, silaturahim dengan silaturahmi. Kalau silaturahim itu berartinya ikatan kekeluargaan. Kalau silaturahmi itu sudah lepas. Jadi yang ada di sini adalah silaturahim karena masih tersambung dengan rahimnya. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mak bicara lagi kak. Oh iya, kalau saya minta bahasa Bugis, saya bahasa Bugis. Jadi sebenarnya itu di Makadaki tali silaturahim. Artinya lolo. Sitongan rahim kan bicara gina adalah lolo. Iya, jadi makanya itu biasa Makadaki anak lolo. Karena rahim itu adalah surga. Makanya setiap bayi yang lahir itu baunya sama, tidak ada yang beda. Anak apapun kalau lahir baunya sama. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ingin mencium bau surga, maka ciumlah bayi. Karena itu persis sama dengan baunya surga. Ya. Makanya nanti lama-lama itu baru hilang baunya. Makanya dari situlah kita disunnahkan mencium bayi itu dari kanan kemudian kiri. Kemudian kita berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan bau itu kelak di hari kemudian. Cuma biasa ini bau bawa minana ini melodokkan. Nah, itu. Ini penting saya wasiatkan supaya kalau mencium bayi itu doa supaya bau itu kita dipertemukan oleh Allah kelak di hari kemudian. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anak dan keturunan beliau, mestinya di setiap malam kita doakan beliau. Kirimkan suratul Fatihah. Sebenarnya orang di kubur itu tidak terhalangi pandangannya. Makanya alam kubur itu disebut barsah. Karena barsah itu kan dinding yang bisa tembus ke, kalau bahasa Bugisnya itu samtirang. Kalau bahasa Indonesiana Makadaki tirai. Jadi itu barsah itu bahasa Arab. Ya kipak bicarogi Makadaki samtirang. Sampirang itu kan kain tipis yang tembus ke dunia. Makanya Nabi tak kolai masyarakat buru itu mak beresalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu madodo misalnya Nabi tak karena lebih kuat pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. Nah, yang itu ampai kopura ki malepa. Halal bihalal itu sebenarnya bukan hanya kepada orang hidup, tapi juga kepada orang meninggal. Makanya ulama dulu itu menganjurkan setiap selesai lebaran itu ziarah kubur. Kan gitu. Sebenarnya koneksinya ke situ. Jadi tersekamero maka dia komati tahu terputus. Ini tidak. Itu justru bisa melihat. Makanya Nabi Ta itu kolai kiburu bahkan mengatakan kan lebih tajam pendengarannya daripada orang hidup. Itu kuncinya. Makanya kalau kita kiburu dia itu nawad ditomak bicara-bicara maka leleng. Iya. Tidak boleh kita bicara maka daya biasa waktu natu ya makun tidak boleh. Karena itu didengar. Perlakuan orang meninggal itu persis sama orang hidup. Ya kota maki kiburu lagai sandala ihla nak laik. Sama kota lobolana teh lagai sandala aja tas sandala menre. Yang kedua, ucapkan salam. Sama dengan ketika mendatangi orang hidup, ucapkan salam.
Kemudian yang ketiga, jangan melangkahi batu nisan. Iya, ya kong kata tudang aja mau julik kai bawang. Itu istilahnya orang dulu apa tabe. Itu persis sama dengan orang hidup. Makanya perlakuannya itu persis sama. Nah, sama magai itu mereka itu mendengar. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan pandangannya itu tembus ke dunia melihat anak-anaknya. Nah, makanya itu tomatekat jalan tuh pahalana. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti kiamat itu baru tertutup kitab catatan amal. Makanya disebut tutup usia. Makanya yang wasiat saya pertama di halal bihalal ini bukan hanya menyambung dengan yang hidup, tapi yang meninggal pun kita ziarahi makamnya, kemungkinan kita doakan. Itu juga sebenarnya halal bihalal. Iya, istilahnya mendoakan. Orang tua kita itu kita doakan. Kemudian yang kedua, istilah halal bihalal ini tidak ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Nah, sebab halal bihalal ini orang Indonesia yang buat. Ada beberapa versi. Ada yang mengatakan di Raja Mangkubuana, yang mengatakan banyaklah. Ada yang mengatakan Kiai Wahab Hasballah ketika nilawi Presiden Soekarno untuk mengadakan pertemuan. Itu sehingga dia Soekarno itu tidak mau kasih istilah silaturahmi. Makanya Kiai Wahab Hasballah itu kasih nama halal bihalal. Tapi ya komelo i cermati halal bihalal jadi si halalakang dalam kehalalan. Ada? Iya ko ara maka dah halala dalam istilah halal itu telu al halal bil habib, kemudian al halal bil ma, kemudian al halal bil syai. Jadi halal dalam al-habib itu ya ku istilahnya di makada wanna marota. Itu wanna marota melo ipak ketak. Yang kedua air keruh yang mau ditanamkan. Kemudian segala sesuatu yang ruwet mau diselesaikan. Itu tiga maknanya. Jadi situ kan aku ikabungkangi ipak ketak i anu marota ipa tenang i anu masusai, kemudian ilagai anu masalah. Itu tiga maknanya. Jadi kok ikabungkangi jadi makada warna marota berarti paket yang masih ruwet. Biasa kan sekarang kan istilahnya bukan halal bihalal. Agak istilah makanya open house kan? Diganti menjadi open house. Sebenarnya mega tahu open house tapi tidak open heart. Ya. Dia buka rumahnya tapi hatinya tidak terbuka. Itulah sebenarnya hakikat halal bihalal. Karena kita itu ini rupa tahu mega ada potensi tak. Kalian anak tomatota anaknya Peta Kacong itu sudah mengatakan potensi kita ini kan banyak, potensi akal, potensi kalbu, potensi jiwa, potensi fisik. Nah iya kok potensi akal nalai kalau ulama hikmah begini, kepala di atas, pikiran turun ke bawah penglihatan. Makanya hikmahnya ini kenapa dua mata itu ke depan, kenapa tidak disimpan di belakang satu. Magi mata dia ditaruh mondri cidi. Dia nato gili lo mondri tau. Kenapa semua di depan? Telinga di kiri kanan. Kemudian hidung. Kemudian di sini ada mulut. Lidah ini dua pagarnya. Pertama dua bibir, yang kedua gigi. Jadi ya tulilai dua palakna. Jangan sembarang mengucapkan sesuatu. Makanya istilahnya begini. Pikirkan baik-baik, dengarkan kiri kanan, lihat ke depannya, jaga jangan sampai merusak hatinya orang sebelum kau mengucapkan dengan lidah. Itu falsafah. Ini makanya romakada, lihat ke depannya, bukan ke belakangnya. Lihat ke depannya. Makanya maka di guru tak, iya komeko macai, tahan ijolo. Wajar ko ke macai. Kalau tidak wajar, jangan marah. Ya ko wajar ki macai, tanya dulu, apakah orang itu tahu bahwa dia salah? Kalau dia tidak tahu, jangan marah. Kemudian yang ketiga, kalau kita wajar marah, ini setoi maka dah salah, ini setolena maka dah salah, maka sampaikan bahwa dek toga nama janya wana ko wacairi. Oh, kalau itu yang dipakai, insya Allah manci tahu deceng. Makanya itulah yang disebut dengan ihsan. Iya ko mabassa itaw na to mabassa mapasiwala dece mi asanna. Tapi iya ko masekke ite na to mabassa maki buah dece mi asanna. Si salah. Jadi ya kong kataw mabassa te na mabassa to nawala mi dece na ito. Tanya pa ihsan ito. Yasa mi al khair.
Tapi ia kumasekke itai nama besar, maka itu yang disebut dengan ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yaitu pun Allah Ta'ala na tahu pun na pujila da tahu ma pedeceng ni. Dia tanya tahu ma pasiwala deceng ya. Pak Mega tu tahu ibawa pi bale na panalingi duriang. Itu ya ko de gaga ya lengi nasa dia tu sia keperangan. Ya kan begitu. Dia tu gaga ko di. Ha? Kadang-kala yang pinamelo bantu na rekong katoi bantu ngengi. Nah, makanya ihsan tidak di situ. Makanya tingkatan kita itu Islam. Yang kedua iman. Nanti ada buahnya itu takwa. Dari takwa itu menghasilkan lagi disebut ihsan. Makanya sebenarnya ihsan itu tingkat tinggi. Dia negara yasena. Makanya maka dia guruta ini berdasarkan hadis Nabi. Makin Nabi tamelo ko gatama suruga masagena lalangi mola tama. Demo antri. Melo manang igata masuruga. Deta antri tama suruga. Iya, deta antri. Talu mo tapi kau. Itu. Ya dahulunal jannata salam. Pokoknya tama suruga salama. Dia nama tajam. Talu tapi kau. Nomor sidi. Oto ki makasibiang riwat tu mana tinro na tawi. Itu sholat tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat. Min jaufal lail. Itu di tengah malam itu. Yang kedua. Wala idece tau mapeja ella koriko. Ya kong katau masekke abasaki. Ya kong katau paujaki tilau doang ngi salama. Ya kong katau petanaki tilau doang ngi tak dampang ngi sebelum kita tidur. Bahkan masukkan ke dalam doa supaya dia menjadi ahli surga. Kemudian yang ketiga, wajarang ngi inran atau makin rang aja tapodang. Bali bolata macicil motor idi palepai. Itu. Iya. Tulemo. Ay antri memang. Karena itu jalur tidak antri masuk surga. Nasabak sisap bu tahu dale kong kecil di mulut pigau. Kan gitu. Iya memegai di kumaseke itu nasa to siya kaperangan. Si selemo je layolo. Padahal sebenarnya ketika ada orang kikir kita dermawan. Tapi upasangnya aja tamaseke ya. Pak Desi satu gagas singaran atau seke pak. Pak itu teh kumaseke namo to seke cacatoy. Iya ko mabasa ite ipuji mana tahu seke poji bi tahu mabasa poji tapi ako maseke ite tahu mabasa cecai tahu seke cecatoy. Ya satu maka ada seke payano. Kemudian yang kedua yaitu tahu seke pak namo mate to 5 daketo seke na. Tapi masyarakat berutan na baca sana na seke paya tu biasa betul na tu. Iya na tu tahu liwat kad di na biasa. Jadi mati ni iya. Ya dia jalalo tama seke. Nasaba iya tu tahu mabasa dia na paja irampe madece. Iya. Dia itu makanya maka dia guru tak ya komeko mancaji tahu kanja abasa ko. Tapi ya komeko manci tahu matapa asam pajak ko. Jadi namo pas sampajak te ko maseke ide to niya enggak tahu kanja ya sami pas sampajak bawang. Ti sama-sama pas sampajak bawang. Pas sampajak lasuna. Kak basogi ro bawang. Yaitu bawangnya lasuna. Yaitu lasuna cala de gaga isa na oli manam mi. Tangana ampu na mi. Makanya maka day bawang. Betongan na yan kagaga maka na bawang. Dito kay isa na. Ito gare lasuna lale mana gare oli manam ito. Dito isa na. Yan na to na kada bawang. Yan ang kabawan na tau matoa bawang. Ay de gaga to. Ustas bawang. Masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi ajak tamaseke nasabak magai angka riwayat rampai makada tidak ada yang bisa meredam murka Allah kecuali kedermawanan. Iya. Digaga wat diredami China pun Allah Ta'ala kecuali abesang. Iya. Makanya angka to kapang ko jamaah maloli sulo umrah biasa ada banyak pakie tak kurang-kurangi lo umrah. Cican nasi tahu, ya biasa kata lu cican nasi tahu. Kenapa Pak? Umrah itu seperti sampaikan itu adalah ibadah pribadi, bukan ibadah sosial. Ia kota Jamai cicang pahalanya itu paten sekian, tidak mungkin bertambah. Ia komate ki matu dia kena tak tambah. Tulis kok metom itu. Potensinya wat dimi kurang, dia mungkin kita tambah. Jadi misalnya maka ada sisa bu pahalana umrata, yang itu sisa bu tak catat.
Ya matu ko mamulan itu li bicara ni ria ni magi kurata cede itu. Ya jadi kan potensinya tak tambah kurang nih. Tapi mestinya angka amalan tapi kau bukan umrah, tapi mendapatkan pahalanya umrah, melebihi pahalanya umrah. Kayak gaya roh, termasuk membangun masjid seperti ini. Iya, membangun masjid. Angka anak keluarga tak okodena mampu, memang kepala korang tak bantu. Nah sebab masak mana dia na jalok kimato ke surimonri maka dia bisa bantu kak waktu kumaka pala. Kan gitu. Atau ada keluarga tak yang mendirikan pondok pesantren, bantu di situ. Setiap makasibit te kurilalanna dena paja lari apalanna. Magi tau mak bangun masjid enak kada nabi tamam bana masjidan fid dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino karena puang Allah taala ibangungan istano kilalan na suruga. Jadi itu tau mak bangun masjid angka bolana ko suruga. Namo dia na sampajang. Iya. Namo dia na sampajang. Jadi angka tau mak bangun masjid angka bolana maka dia na sampajang. Namo dia na sampajang. Demi na tama. Iya. Demi na tama ibangungan mi bola. Kama kadami nabi te yakiborang ibola. Banallahu lahu baitan fil jannah. Dena kada nabi tami surga. Makanya kuncinya surga adalah salat dan membangun masjid itu adalah istana di dalam surga. Makanya selalu digandengkan itu. Sebenarnya ini kerukunan keluarga ini bagus bikin arisan. Iya. Ada arisannya, bikin arisan wakaf. Iya, misalnya ada keluarga di sini bikin pesantren, angka keluarga tak oke, tanu kan ini, mau makan ada 10 misal busi ditahu. Setiap satu kali itu dikumpul kemudian diserahkan. Maki buah kamera, nunrina na maka pala jala pahala tamat teru. Namo mati ki denalipa pahalana. Iya ko umrah tapi gau, iya tamate dia tambahan lah. Iya napura tajama dia tambahan lah. Kita meninggal tidak ada. Makanya pahala yang paling bagus adalah amal jariah. Itu kuncinya. Tapi ya kok pihak desa itu kega amal kami nama tandre amal jariah. Itu mengalirkan air. Menurut tak tadi Pak Prof mengatakan ada sumber air itu yang bantuan pemerintah. Sebenarnya mengalirkan air itu disebut dalam hadis Bukhari Muslim. Makanya tidak sepakat dengan penjual air galon, Pak. Iya. Kenapa tidak sepakat dengan penjual air galon? Tidak sama kayak es balo, kemudian yang kuah gelas. Saya itu kalau air galon, itu masih tidak ini. Saya punya mursyid tarekoh, itu memberitahu. Aja lalu nak mujame jama-jama makwewe. Angka satu dalek na tapi mabela barakana. Tersampai gari angka ke pengusaha galo sogi. Dua jama-jama na pasangala ada guru tak ro biasa. Nomor si di pasensong. Aja lalu mujame itu jama-jama. Dia itu gak tahu na decengin. Dia itu gak pasensong mak bola gara-gara pola sensongan na dekaga. Iya. Magai nasabah ia tu membunuh kayu itu. Dekaga tu pasenso cidi miaju natabang mana itu kesidepena. Dan itu sebenarnya larangan dalam agama. Kemudian air itu adalah sedekahnya Allah. Kemudian ya ku ibalui dengan begitu maka itu dijauhkan. Angka satu nalolongan tapi dia kan sororang. Itu pesan guru tak. Dan saya perhatikan belum, betul. Ya miwat di berhasil mak belu aku agalase si bawa botol. Iya ko iya tu galongnya deh. Mapedi ulu. Jadi memang ada pekerjaan itu yang ulama kita itu mewanti-wanti. Tapi dia tu kago kodi. Iya kong kamasigi mako Pak Bue usahakan ini ditanggungi sumur borna. Menre imatu wena napaki tema jenne lolongangi apalang. Yang kedua sesawai jenne etapokotane kemudian itu mengalir rumput-rumput itu menggunakan airnya itu pahala sedekah. No yukura ajue make pelangi. Nalai alati ninung itu berpahala. Semua makhluk yang meminumnya sampai semut itu menjadi sedekah. Purna pakai tema jenne make pelangi mas sempajang itu lalu ngetoki apalang ninung itu 40 hari 40 malam tidak habis di dalam perutnya. Setiap dia melakukan ibadah kita dapatkan. Apalagi ku pesantren napake nana maka pelak maga itu yang tidak pernah berhenti mengalir pahalanya. Jadi itu sampai maka Nabi mengalirkan air adalah pahala yang paling besar dari semua pahala yang ada.
Jadi itu kuncinya. Makanya kong ke sumur bor itu untuk masjid atau untuk musalla atau untuk panti asuhan, tahu usahakan ini. Engka andil tak ukur, usahakan. Itu pahalanya itu besar. Apa ya kau memi masam pajak, dena siaga. Ya kau jama-jamat tapi namanya ga dosa tak tarikin ni gare. 5 menit masam pajak. Ya kau mak gosip kisi tengah jam, na bangkero ni itu. Jadi gare, nama-nama gare. Ya kau 5 menit masam pajak 5 kali 5 25 menit. Nah kau monro ki antara maghrib sama curita na si jangi itu mak gosip kisi jak bangkero ki. De pigaga ka kita bulai mata na kapapo itu disikap dikap di de pigaga yang kata tu de napak na kampara tapi uluna mi tuli gilo betul kan na itai itu banyak apalagi dengan media sosial sekarang megalada dosata na iya pak jello matu makalada ka dosana ini yang dihisap lama ini makanya wasiat kami hati-hati. Kita ini mau istilahnya melo ipakat ta iya ro anu marota. Nasaba ya ko pikirannya kang ruak. No yo kue masalah. Itu ampai sitongan na larin no Padahal itu ku jallo ite makwe. Maka daki tauja satu ka orang tabalik gare pa jallo talu tu mangolok ko idi. Talu tu mangolok ko idi kehe. Mestinya ko mak jallo kita palingang ngilima ta kada tauja talu rewa lo idi ci di tawe. Yan na ito nakada guru tamagi nakada telu nomor si di tauja ko nasaba misan ni anu maja mo paumopi. Yang kedua misan ni masalah tapi dia mau amparang. Yang ketiga mau pauja itai sitongan na to hakikatnya dia adalah hamba Allah, boleh jadi dia sudah sujud memohon ampun di hadapan Allah tapi mau enggak mau pitauja. Makanya ulama selalu mengatakan aja mau benci di tahunna tapi bencilah kepada syaitan yang mempengaruhinya. Maka dia tahu pandai teriolo ko basaogi na makan aja na tan na mo cecah sipak na yero majai mo cecah tapi edi den rule to 5 dakke yero cica mi runtuk temin nau si tahu si runtuk kinasa pang yero padahal boleh jadi tadi malam dia sudah sujud memohon ampun di hadapan Allah dan Allah sudah melihatnya dengan pandangan rahmat tapi kita masih mengatakan tauja padahal Allah sudah memaafkan dia ina tunah kana tahu pandai teh narek komuita itawe maka lihatlah dengan penuh kesempurnaan. Tapi ya kalau mau minta, maka lihatlah dengan penuh kekurangan. Tapi merajit itu ya roh. Merajit pak. Pak ya napura na kalasiat tai ci catulian kama dakir tahu kalasi. Kata lima koro. Makanya melawan itu agak berat. Walengi resep. Ada resep dalam agama. Wa'afina anin nas. Itu kan dalam Quran surah Ali Imran itu. 134 itu. Maafkan manusia. Angka 2 agak-agak pak makoko masalah. Ya kok angka tahu tas salah agak dia sipau suruh milo adampang. Biasa begitu kan? Kok ada Elena salah suruh milo adampang. Agama tidak menyuruh orang untuk datang minta maaf. Tidak. Yang agama perintahkan wa'afina anin nas, maafkan manusia. Jadi maka di guru tak kali siden reng almarhum ia ko salah itawe adam pengiwi ia kui ko salah illa wadam peko. Jadi tidak pernah mengatakan ia ko salah suruh lo mila dampeng, tidak, karena yang ditempati memohon ampun itu kepada Allah. Jadi aja ta posisikannya aleta yonroi milo adampang maka dami aya ia ko salah itawe adampangi wa afina anil nas. Tulemo kira-kira maka da alena je salah maka da ia ko salah adampangi maka da iya salah ilo adampako ka selesai ia ko na paujaki ten atau maja memang aja ta macai apa mako memang ia ko na paujaki tayo na dito mako aja to tamacay na sabatannya tidak masuk di na to tapangewa aga biasa papasisala ito ia ko beli bola itu daw po na automatic kalau ko wala sila daki sering may manuk na bali bola menre ko bola di na bisa kaje di dari jamba jolo na pano. Iya kota bisa itu manu pasti manu kok maka manu na boleh macam repa-repa maka di guru tak
Ia ko cia ko manoko aja na tay manu imo bisay. Ya ko menre imanu ko ademu na jamba aja mo bisay tay manu ademu mo bisay. Tananoy gare. Palaga. Aja ta bisay tay manu adet na ta bisay. Iya ko tay manu ta bisay manoko ki maka manu na boleh macare parepa. Iyo po ko adet ta bisay di tanoko na sa baidi pun na. Itu bahasa na gurut ta. Betongan na aja mu ita ya ronun na tawe jana anum mo na mu pacingi. Begitu juga dengan kalbu. Aja mu ita kekurangan na tawe, kekuranganmu yang kau cari. Makanya dek nama gampang tuh Bapak. Berhalal bihalal ini sebenarnya adalah satu langkah untuk merekatkan. Jadi luar biasa ini. Jarang Pak. Ada beberapa itu yang rumpung keluarga tapi tidak sedetail ini. Maka dalam kepina warna koi masih anaknya yang banyak itu biasa sistem bagang. Iya, ini sangi makada kayak anak kayak gapo. Kalau ini kan luar biasa. Makanya ini tetap dikuatkan. Iya. Pak Prof tadi mengatakan sebenarnya rancangannya ada. Itu pekuburan keluarga itu bagus sekali. Iya, pasti di wiki buruk, si di nonroi anak-anak keluarganya berkubur sehingga kumeloki siarai ini gampang. Iya. Sebenarnya bukan itu saja Prof, saya kemarin pikirkan. Mestinya guru tak ulama-ulama kita dari DDI ini ada kuburan khusus untuk ulama kita dari DDI. Sehingga bisa dikumpulkan di satu tempat mudah diziarahi. Kayak Taman Makam Pahlawan. Itu penting sekali sebenarnya. Tapi kayaknya tidak ada yang menggerakkan itu untuk mengumpulkan makamnya para ulama. Itu supaya mudah diziarahi. Itu penting saya wasiatkan. Makanya syukuruki bisa bersilaturahmi seperti ini. Kemudian ada wasiat saya lagi yang ketiga, yang keempat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Nah sebab ini kan bulan Syawal. Ada yang mengatakan Syawalan. Ada yang mengatakan halal bihalal. Itu bulan Syawal. Angka 2 ibadah disunnahkan. Yang pertama puasa. Sunahkan imam puasa, disebut puasa sunnah Syawal. Ini kan hadisnya nyambung. Berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi maka dia Nabi sama kalau berpuasa 1 tahun penuh. Jadi aja tak salah paham aja tak ada nigi-nigi mah puasa bulan Syawal 6 hari. Pada kuma puasa isi tahu deh. Jadi siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu sama kalau dia puasa 1 tahun penuh. Bagaimana cara menghitungnya? Kan maka dia ayat man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya kopigau koci di deceng nakali 10 pun Allah Ta'ala. Di Ramadan itu kan 30 hari. Dikali 10 menjadi 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 menjadi 60. Jadi ya kok ipasi tambai 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, makiro kita pahamnya jadi maka pada kok puasa isi tahu. Nah sabak 30 kali 10 300. 6 hari kali 10 60. Jadi 360. Nah dalam 1 tahun itu 360 hari. Jadi pada kau mau puasa isi tahun aja tak ada mau puasa dengan sona ulah Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Megan itu tahu dia nak puasa Ramalan. Nah saya bawa na Syawal yang namanya sona pada kau si tahu itu na polo-polo hak desa. Itu yang fatal itu. Ada juga yang parah itu. Syahrul Ramadan awwalu rahmah awsatuhu maghfirah akhiru idkum minan nar. Pamulana pamasenasang rahmat awalu rama awsatuhu maghfirah ada pang akhiru idkum minan nar ipala popula pinaraka talunga somi puasa si di Ramalang 10 Ramalang 20 Ramalang dalam tangana na sama hadesa mi na baca pasilepo mi itu yang fatal. Tapi upasangi bagi ibu-ibu yang ada puasanya terlewatkan puasa qada ni jolo itu satu versi. Puasa qada nasabak wajib puasa qada sunnah mi puasa Syawal. Jadi aja jo tak puasa Syawal puasa qada ki jolo mateka maki. Jadi pendapat yang kedua, anggap pendapat yang kedua yang namanya mulai
maka dah tidak usah digabungkan saja. Jadi puasa qada ni tamatoni puasa Syawal. Nah sebab maka kami Nabi berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting angka puasamu 6 asono ke ulas Syawal sudah masuk puasa Syawal. Walaupun dia puasa Senin Kamis, walaupun dia puasa qada, yang penting puasa di bulan Syawal 6 hari itu sudah masuk puasa Syawal. Ya tu namanya tahu. Nah niat Kak Bama nih, niatkan puasa qada sekaligus puasa sunnah bulan Syawal. Cica menima puasa na dua na lolongan. Iya nama gampang. Mega ni mulai ya. Kemudian sunnah yang kedua, enakkah puasa? Sunnah yang kedua, saya sampaikan ada sholatnya itu Bu, Pak. Angkatu sempajanna ulas Syawal. Jadi kalau Ramadan itu sholat sunnah tarawih. Siangnya puasa wajib, malamnya puasa ibadah sunnah. Kalau di bulan Syawal, siangnya kita puasa dan bisa sholatnya juga siang bisa malam. Angkatu sampajanna ulas Syawal, yasas sampajas sunnah utaqah. Itu ada di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya buka hadis, saya punya kitab hadis di rumah itu ensiklopedia hadis Nabi, kurang lebih 600.000 hadis Nabi. Tidak saya temukan hadis satupun degaga hadis seuruntuk kuralana kita masumpa Nabi tak kepa demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Akasiana po Nabi tak kepa pada hadis ini. Nabi bersumpah 4 kali. Nah ya ko Nabi tak masumpah namoci cemi. Na akapa masumpah Nabi tak ko hadis saya. Siapa yang mengerjakan sholat ini kata Nabi, kemudian dia punya penyakit, maka pasti Allah akan menampakkan lai pitangi atau tahu niga tawad di Buraiwi dan bisa juga dinampakkan apa obatnya penyakitnya. Itu Nabi bersumpah. Itu sholat sunnah utakah. Yang kedua, masumpah Nabi tak siapa yang mengerjakan sholat ini maka diberikan hikmah pada lisannya. Ya kongka anak tamelo mancaji pacarama tasuruh jamin. Kemudian apalagi hikmahnya diberikan hikmah pada lisannya, kemudian aganasa Nabi tak akan dibebaskan dari utang ketika dia punya utang. Maka dia itu pandrite penjelasan Nabi taro dia tu tahu sebelum meninggal utangnya akan lunas. Boleh jadi dia membayarnya atau boleh jadi orang memaafkannya. Ia kode gagal uka usahana ia rotonon riye minran halalakan inrana. Itu atas petunjuk. Angka ko kita na Imam Al-Qudamah Al-Mughni. Imam Al-Qudamah mau kiro kita pikir angka korona kisah kangi anak muda ko masere na kena kanker mata. Kalau setelahnya sekarang kanker mata. Itu sampai biji matanya sudah mau keluar. Degaga tabib, degaga dokter mulai Buraiwi. Tapi anak muda ini menemukan hadis ini di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian mengamalkan sholatnya. Pure mas sampai subuh, nakisahkan sebelum kudama, pure mas sampai subuh ronanae, na liu okor anak muda, liu okese na sujadana, metinro di dalam mimpinya tidurnya itu dia bermimpi diludahi matanya, ia micui matanya, niga mamicui Imam Al-Qudamah, dan Imam Al-Qudamah purana mas sampai subuh mengaji-ngaji. Mengaji-ngaji kok bolana. Setelah membaca Al-Quran dia tertidur. Dan di dalam tidurnya dia mimpi didatangi Rasulullah. Dan Nabi kasih tahu, wahai Imam Al-Qudamah, ini ada anak muda di Mesir butuh untuk diobati. Maka ludahi matanya. Tapi Imam Al-Qudamah panipi okumi lalatinro ipitangnya anak muda. Dan Al-Qudamah meludahi. Dalam mimpi dia nasi runtuk. Setelah anak muda ini bangun, dia usap matanya, ternyata sembuh. Mahkutana mana te koro kampungnya maka dan niga buraiko. Aga jawabannya Imam Al-Qudamah. Dia agak matepak karena jaraknya dari Mesir ke Imam Al-Qudamah itu ratusan kilometer. Dia mungkin itu topan rita yang kalau kemainya. Setelah ditanya Imam Al-Qudamah aga jawabannya, maka dia iya to anak muda maka dia Buraiwi iya tongat tuh. Nah sebab menipi kak Buraiwi itu anak muda itu dan itu sembuh. Itu berkah sholat sunnah utakah. Iya. Tapi ulas Syawal mini jama, ya nalaba ulas Syawal, dia nalaba di jama. Kemudian yang ketiga, mas sumpai nabita,
Ya ko angka tau lo sompa lo masa padale tau melo buka usaha suruh jamnya sampajangi magai pasti lagi mudahkan aku pong Allah Ta'ala. Yang kakak tau melo lo sompa suruh jok jamnya apa jokai atau mau buka usaha tak suruh pamulai jolo sampajangi apa buka usaha. Kemudian ada Nabi katakan dikasih maghfarah di setiap lafaz yang dia baca. Jadi caranya ijama wadding wattu duha wat dito waktu tahajud. Jadi ya komiki jamai wat di waktu duha. Ini akan sekaligus sholat sunat duha. Arwarakanna. Cuma pangupuna kuluallahu akka 15 sirakami. Tidak diganti surahnya. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas 15 kali. Rakaat kedua Al-Ikhlas 15 kali. Puraki maberesala tomakat de si malai makotoro kuluallahu akka 15 sesudah Fatihah. Arwarakanna, jangan dikerjakan terpisah, dikerjakan sekaligus selama dari sebanyak 8 rakaat. Purai matu mak beresal lengi, jangan merubah posisi duduk. Langsung kita baca tasabena. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim akap 70. Jangan lebih, jangan kurang. Kemudian yang kedua, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akap 70 toh. Dan doanya tidak ada. Kita mau berdoa tidak masalah. Tidak berdoa tidak apa-apa. Arwarakanna. Kerjakan walau hanya sekali di bulan Syawal. Jadi angka puasana tuh angka sampajana. Ya ke puasana puasa sunnah Syawal. Ya ke sampajana sampaja sunnah utaka. Sana. Jadi kong ka anak tamelo. Ya palagi kong kataw din na lancar mak bicara ko masambutang. Suruh jam itu dimudahkan lisannya itu. Nabi mengatakan diberikan hikmah pada lidahnya sehingga dia tidak susah mengucapkan kebaikan dan hikmah. Itu pesannya Rasulullah. Dan Nabi bersumpah 4 kali. Makanya sholat ini penting saya wasiatkan. Saya kerjakan sholat ini Pak mulai di pesantren dulu. Sudah aliyah baru saya mulai kerjakan. Itu barakahnya luar biasa. Saya beberapa kali kena penyakit ada yang mengobati. Termasuk ada satu peristiwa yang sampai hari ini saya masih selalu berpikir. Adanya ulama itu yang tidak pernah ketemu dan saya tidak pernah tawassulan. Tapi kenapa dia dalam mimpi datang memberitahu. Itu dengan memberitahu bahwa ada air sam-sam di atas lemarimu itu. Ada air hujan di lemari di luar. Campur itu baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Saya 15 hari tidak bangun. Sampai tidak pergi sholat Jumat 2 kali. Karena tidak bisa bangun. Semua badan itu warna kuning. Dan tidak bisa makan. Tapi setelah diperlihatkan itu datang kemudian memberitahu, saya cuma suruh istri kasih, saya minum sorenya, besok paginya itu saya pergi di Cempe ceramah. Kenapa? Saya tidak tahu langsung hilang. Saya mengatakan ini keberkahan sholat sunnah utaka. Saya yakin betul itu. Jadi makanya memang Nabi katakan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat ini, kalau dia punya penyakit Allah akan tunjukkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Dan saya yakin betul itu. Makanya saya wasiatkan kerjakan ini. Tidak berat Bu. Karena surah Al-Ikhlas 15 kali aja. Jadi dihitung aja itu. Kulallahun Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan Allahu samad. Itu 15 kali setiap satu rakaat. Itu untuk sholat utaka. Kemudian. Ini sudah jam berapa ini? Saya ada acara sudah duhur di Parepare. Oh iya. Wah ini sudah hampir jam 12. Kemudian ada disebutkan Rasulullah ayat Al-Quran. Ini yang penting juga. Dan ini bukan berkaitan bulan Islam, tapi ini berkaitan bulan Miladiah. Ini kan bulan sudah masuk April Bu ya. Ini yang disebut Nabi bulan Nisan. April itu disebut Nisan. Nisan itu bulan 4. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Jadi bukan bulan Islam ya. Bulan Nisan disebut dalam hadis. Nisan itu adalah bulan April. Sekarang sudah masuk. Jadi tunggu, pasti ada hujan itu. Tunggu kita beli wadah baru. Kalau tidak ada wadah baru, pakai baskom lama. Tapi belikan kantong plastik. Jadi nanti kalau hujan, tak ada langsung air hujan dari langit. Tak ada langsung. Jadi tidak melalui atap. Itu melalui langsung dari langit. Biar tidak banyak. Yang penting tidak ada langsung.
Nanti kalau sudah ditada, tapi bulan 4, itu hanya bulan 4. Lewat dari bulan 4 tidak bisa. Hanya bulan April yang disebut Nabi bulan Nisan. Inilah yang disebut dengan air Al-Quran. Jadi tada langsung dari langit, kemudian ambil air itu didoakan. Sholat sunnah hajat 2 rakaat, baru di dalam kamar yang tidak ada suara-suara. Kita doakan. Apa yang dibaca? Hafal ini. Surah Al-Ikhlas 70 kali. Al-Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas 70 kali, Al-Falak 70 kali, An-Nas 70 kali, Al-Kafirun 70 kali, dan ayat kursi 70 kali. Masing-masing 70 ya. Itu hadis itu. Kemudian air ini tadi diminum selama 7 hari kata Nabi. Setiap pagi dan sore. Ini fungsinya apa? Orang yang tidak punya keturunan kata Nabi itu bisa punya anak. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan, suruh amalkan itu. Itu yang disebut air Al-Quran. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan, siapa yang berobat dengan air Al-Quran kemudian tidak sembuh, berarti dia nagaga tawad di burai wilasanna. Kau linomo. Itu. Jadi, ipatimangnya ruwae. Dan saya sampaikan, bagi yang tidak sakit, minum. Iro tau deh, nama lasa tinungi. Namo sitak go mitinu, jangan dipanaskan. Namo satu taguk mitinum pagi, minum sore, tapi selama 7 hari. Pitunga semua, magai. Maka Nabi siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan kena penyakit besar hingga 1 tahun berikutnya. Dia akan naila sama raja, letuk tau pemang. Itu janjinya Rasulullah. Ini makanya air Al-Quran ya. Maka dia Nabi orang yang tidak punya keturunan, suruh minum. Makanya maka dia tahu pandrite penjelasannya angka 2 telu seperti Imam Kadim Al-Hafiz Al-Baghdadi itu agak nasang. Maka dia ia kominungi manipi komita anak bicu, anak perempuan. Sapa ko anak makunrei mupiarai, baru dikasih keturunan. Tapi ketika kau sudah meminumnya kemudian bermimpi melihat bayi laki-laki atau anak laki-laki datang, cari anak laki-laki kau pelihara, baru dikasih keturunan. Tapi ketika engkau bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Itu isyaratnya secara langsung. Jadi tidak sembarang itu ambil anak pakai air Al-Quran. Itu magampamu ya kibua. Dan itu Pak Bu, saya kasih tahu. Keistimewaannya air Al-Quran. Namo tataro gangka 10 tahun itu tidak berlumut. Kelebihannya. Saya pernah simpan sampai 7 tahun itu tidak ada perubahan. Air galon itu kalau disimpan 3 bulan, angkana lumunah. Tapi kalau air Al-Quran itu lebih jernih daripada air aqua. Dan tidak akan berlumut walaupun sampai 10 tahun. Tidak berubah warnanya itu. Itu keistimewaannya air Al-Quran. Dan saya sering setiap tahun bikin. Cuma tidak pernah tinggal lama di rumah. Kadang 1 minggu sudah habis. Kadang-kadang menelpon, minta ini, minta ini, minta ini. Kadang saya sudah kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu amalannya? Supaya kita bikin sendiri. Jangan ustaznya dibikin capek. Saya 2 tahun lalu di Jayapura, itu dibawakan ke rumah sampai hampir 1 drum. Saya naik di kursi itu, bacakan mulai jam 2 malam itu sampai menjelang subuh. Baru selesai. Itu didoakan. Tapi itu berubah. Kalau airnya kita sudah bacakan dan tidak berubah warnanya dari kuning, berarti fatihahnya kurang. Kalau dia kayak ada minyak di dalamnya, berarti ayat kursinya tidak cukup. Kalau kayak ada sampah itu, kalau dikasih begini, kayak ada sampah gelembu-gelembu, berarti surah Al-Ikhlasnya yang kurang. Itu bisa ditahu. Itu air Al-Quran namanya. Makanya pakai itu, Bu. Jadi pasti hujan itu bulan 4. Ada hujan. Jadi nanti ditanda langsung dari langit. Pakai wadah yang tidak pernah dipakai. Nanti didoakan. Tapi harus 1 kali duduk ya Bu. Jangan baca dulu surah Al-Ikhlas baru pergi makan. Pulang lagi lanjut. Jangan. Itu 1 kali duduk. Nggak lama gitu. Palingan 1 jam sudah selesai. Kita bacakan itu. Palingan santai itu kalau membaca 1 jam. Iya. Itu penting. Saya kasih tahu supaya dijadikan sebagai obat. Karena orang yang meminumnya itu luar biasa. Nabi mengatakan akan menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau tidak bisa sembuh dengan air ini, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Itu kuncinya. Makanya jangan pernah berharap bahwa yang menyembuhkan itu orang. Tidak. Yang menyembuhkan itu Allah. Orang itu hanya mengobati. Makanya dokter itu menulis mengobati penyakit ini. Tidak ada dokter menulis menyembuhkan penyakit ini. Tidak ada. Karena dokter itu mengobati. Allah yang menyembuhkan.
Itu kuncinya. Makanya kalau mau makan obat itu Bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa anta syafi. Sudah dihafal, Bu? Jadi kalau minum obat apa dibaca? Apa? Bismillah aja. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa anta syafi. Dengan menyebut nama Allah yang maha menyembuhkan, dan tidak ada yang bisa sembuhkan penyakit kecuali hanya Dia yang maha penyembuh. Makanya dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa anta syafi. Nah, tapalah nih. Ya kalau tapalah akan bani Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ini. Itu doa umum aja. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih sudah memberi kesempatan bersilaturahmi bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini itu memanjangkan umur. Setiap orang yang bersilaturahmi itu dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Itu. Tapi setiap orang yang memutus silaturahmi itu akan diputus rezekinya oleh Allah. Itu bahayanya. Jangan juga suka marah-marah, karena 40 saraf di muka itu akan putus ketika orang marah. Makanya kenapa kita disuruh berwudu? Karena wudu itu menyambung saraf yang terputus. Itu. Jadi itu jenne makan jalada. Kalau bisa terpelihara dari wudu, insya Allah itu akan terus bercahaya mukanya. Orang yang terjaga dari wudu. Kecuali wanita haid, jangan berwudu karena diharamkan. Iya. Itu kuncinya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.